Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Antipou. Saya dari kelas B Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2018. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Biokimia Pangan dengan mereview jurnal yang berjudul Basis Biokimia dari Penampilan dan Tekstur Perubahan Buah dan Sayuran Segar. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada penampilan. Penampilan terbagi atas 6 bagian, yaitu tepi kecoklatan, reaksi kecoklatan, perona pipi putih memerah, perubahan warna melibatkan degradasi klorofil, perubahan warna di alium, dan coklat sekunder pada apel. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Baiklah, kita masuk pada bagian A, tepi kecoklatan. Tepi kecoklatan ini adalah masalah khusus pada buah dengan daging putih seperti apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gambar 1. Gambar 1 terdapat lokalisasi internal dan eksternal dari senyawa fenolik dan enzim pengoksidasi fenolik atau polifenol oksidase dan peroksidase dalam sel tanaman yang khas. Baiklah, gambar ini memberikan beberapa detail dalam hal lokalisasi fenolik, senyawa, dan enzim yang berinteraksi dengannya menyebabkan kecoklatan. Pada retikulum endoplasma terjadi sintesis senyawa fenolik. Setelah terbentuk, senyawa-senyawa ini diglikolisasi dan kemudian diekstrusi dalam transport versi yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel-vesikel ini adalah kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola. Ada sejumlah kecil senyawa fenolik yang dapat ditemukan dalam kromoplas, sitoplasma, dan mitokondria. Tetapi ini biasanya dalam jumlah kecil dan berhubungan dengan fungsi metabolisme khusus. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa kejadian awal dalam proses membran di dalam sel-sel tanaman dan ini telah ditinjau di tempat lain. Kita masuk ke bagian B, yaitu reaksi kecoklatan. Gambar ini menunjukkan mekanisme aksi polifenol oksidase pada monofenol dan difenol. Perhatikan aktivitas hidroksilasi memiliki V lebih rendah daripada aktivitas oksidasi, menunjukkan bahwa proses hidroksilasi lebih lambat daripada proses oksidasi. Reaksi pencoklatan umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan PPO pada polifenol. Pada gambar ini menunjukkan mekanisme untuk kecoklatan melibatkan interaksi substrat polifenolik dengan PPO di hadapan oksigen. PPO mengkatalisasi dua reaksi. Yang pertama, hidroksilasi monofenol menjadi difenol, dan yang kedua yaitu oksidasi difenol menjadi quinon. Reaksi hidroksilasi relatif lambat dan menghasilkan produk yang tidak berwarna. Sedangkan reaksi oksidasi relatif cepat dan quinon yang dihasilkan berwarna.
Reaksi selanjutnya dari quinon menyebabkan akumulasi melanin yang merupakan pigmen coklat atau hitam yang terkait dengan kecoklatan. Dalam jaringan tanaman, urutan reaksi spesifik yang menghasilkan produk berwarna coklat atau hitam tergantung pada struktur spesifik substrat polifenolik. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu perubahan warna melibatkan degradasi klorofil. Perubahan warna melibatkan degradasi klorofil menguning atau kehilangan warna hijau biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Pada gambar ini menjelaskan representasi skematis jalur pemecahan klorofil tipe 1 pada jaringan tanaman hijau. Dan gambar ini menunjukkan skema umum untuk tahap awal pemecahan klorofil yang akhirnya mengarah pada produk tanpa warna. Pheophorbidae yang merupakan prekursor langsung dari produk yang tidak berwarna. Dalam uraian pertama, dari dua kemungkinan, magnesium dekelatas dapat bertindak langsung pada molekul klorofil untuk menghasilkan pheoptin yang berwarna coklat zaitun, dan ini dapat dikonversi menjadi pheophorbid melalui aktivitas klorofilase. Ini kemudian dapat dikonversi menjadi produk tidak berwarna yang akhirnya diangkat ke vakuola untuk penyimpanan. Baiklah, kita masuk pada gambar selanjutnya. Skema untuk 3 jalur klorofil tipe 2 yang mungkin terjadi pada sel-sel jaringan tanaman hijau yang rusak. Mekanisme potensial pertama untuk pemecahan tipe 2 melibatkan asam lemak dan klorofil, oksidase atau lipoksigenase. Mekanisme peroksidase disebabkan oleh oksidase langsung melalui klorofil oleh radikal fenoksi yang dihasilkan oleh reaksi peroksidase dengan p-hidroksil sekelompok senyawa fenolik tertentu. Interaksi peroksidase dengan senyawa fenolik ini juga menghasilkan produksi anion superoksida secara bersamaan yang dapat secara langsung mengoksidasi molekul klorofil. Kerusakan klorofil tipe 2 yaitu kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi radikal oksigen dan molekul klorofil. Baiklah, pada bagian D, yaitu perona pipi putih memerah, wortel cut and peel yang diproses secara minimal menderita perubahan warna permukaan yang sangat spesifik yang disebut blush putih yang terjadi sebagai akibat dari paparan pasangan dinding sel yang rusak pada olahan atau pemotongan tepi ke kondisi pengeringan. Sementara pengeringan adalah proses fisik akumulasi pasca proses dari bahan lignifikasi dapat terjadi sebagai respon luka. Lignifikasi adalah proses yang melibatkan serangkaian konversi enzim yang dimulai dengan penilalanin amonia liase, yang merupakan reaksi awal dalam jalur fenilpropanoid
yang menghasilkan fenolat terlarut sampai ke siringaldazin oksidase, isoform peroksidase terkait dinding yang mengubah siringaldazin menjadi lignin. Wortel yang diolah dengan uap juga terbukti mengurangi kadar blus putih secara signifikan. Baiklah, kita masuk pada bagian E, yaitu perubahan warna di alium. Bawang putih, dan daun bawang dapat mengalami perubahan warna merah muda, merah, hijau, biru hijau, atau biru. Sebagai konsekuensi dari gangguan kimia, perubahan warna ini khas pada spesies alium dan isoalin, dan alinase merupakan prasyarat untuk terjadinya diswarna. Selanjutnya kita masuk pada bagian F, coklat sekunder pada apel. Coklat sekunder baru-baru ini telah diidentifikasi sebagai batasan kualitas pada apel yang baru dipotong. Pemotongan tepi terjadi dalam beberapa jam setelah pemotongan, sedangkan kecoklatan sekunder mulai muncul dalam buah segar setiap saat antara 1 dan 3 minggu dalam penyimpanan. Pengamatan pada apel non-kecoklatan menggunakan penyisipan transgen PPO antisense menunjukkan bahwa pencoklatan bukan merupakan konsekuensi dari aktivitas PPO dalam jaringan irisan apel, melainkan dapat dikaitkan dengan aksi tirosin yang dikeluarkan dari spora jamur germinating pada permukaan potongan pada irisan. Ini kita masuk pada bagian tekstur. Tekstur datang dalam banyak samaran atau kerenyahan, kekerasan, ukuran, kelencahan, kesengsaraan, dan lain-lain. Bagi konsumen, ada 2 faktor yang paling mempengaruhi rasa mulut dari buah atau sayuran: ketegasan dan kesegaran. Yang pertama, hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Banyak perubahan yang terjadi pada buah segar adalah lanjutan dari proses pemasakan normal yang mengarah ke pelunakan atau dipengaruhi oleh efek dari pemotongan dan luka jaringan. Gambar 5 ini menunjukkan representasi skematis dari pelunakan dan perubahan komponen dinding sel yang terjadi selama pematangan dan pematangan persik daging-daging. Gambar ini menunjukkan modifikasi komponen dinding sel utama yang terjadi selama pelunakan pada varietas persik daging leleh. Serangkaian perubahan dimulai secara berurutan, sehingga pada waktu yang berbeda selama pematangan, pelunakan, dan perubahan tekstur adalah hasil dari rangkaian modifikasi dinding sel yang berbeda, namun tidak ada spesies buah yang khas, dan skema semacam itu dapat berbeda secara signifikan pada spesies lain. Yang kedua, hilangnya kualitas tekstur pada potongan baru. Tekstur jaringan buah atau sayuran merupakan gabungan dari banyak faktor, beberapa diantaranya bersifat genetik, beberapa lingkungan, dan beberapa karena penanganan dan penyimpanan pasca panen. Kematangan pada saat pemrosesan sangat mempengaruhi umur simpan produk, terutama untuk buah sejak saat pemasakan
mereka menjadi semakin lunak dan rentan terhadap transportasi dan penanganan kerusakan. Dibandingkan dengan buah, sayuran umumnya memiliki proporsi sel yang jauh lebih besar dengan dinding sekunder yang menebal dan akibatnya jauh lebih kencang dan kurang rentan terhadap pelunakan. Juga perkembangan alami dari modifikasi dinding sel yang menyebabkan pelunakan pada buah tidak terjadi pada sayuran, dan hilangnya kualitas tekstur berhubungan dengan proses penuaan, kehilangan air, berkurangnya efek turgor dan luka termasuk kebocoran zat terlarut osmotik. Potongan-potongan segar vegetabel umumnya lebih sedikit masalah daripada potongan-potongan buah segar. Banyak spesies yang melunak dengan cepat karena peristiwa yang pematangan alami. Namun, dalam produk-produk halus seperti bayam layu dapat menjadi satu penyebab utama hilangnya tampilan dan tekstur visual. Faktor utama dalam hilangnya tekstur yang diinginkan adalah hilangnya air dan perubahan osmotik. Kehilangan air menyebabkan hilangnya turgor dan kerenyahan, dan cepat terjadi pada produk-produk segar karena tidak adanya kutikula dan lapisan subepidermis dan paparan jaringan antarnasional. Baiklah, itu hasil review dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.